bersama saya Cepide Gozaru. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ada waktu untuk ngevlog ya teman-teman ya. Di vlog saya kali ini saya berniat ingin berbagi pengalaman atau sharing kepada teman-teman ya. Terutama kepada teman-teman yang ingin pergi ke Jepang, tapi teman-teman nggak tahu itu caranya harus kemana, harus seperti apa gitu kan pergi ke Jepang. Nah, mudah-mudahan dengan saya berbagi pengalaman ini bisa menjadikan manfaat buat teman-teman semua ya. Tapi sebelum saya memulai cara-cara proses-proses bagaimana cara saya pergi ke Jepang gitu kan, alangkah baiknya jika kalian itu membantu atau mendukung channel saya ini dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih atas dukungannya. Oke. Jadi dulu itu saya itu waktu di Indonesia itu ya, khususnya saya itu tinggal dari kota Sukabumi ya. Dulu itu saya masuk ke LPK yang ada di Sukabumi. Nah, LPK Sukabumi itu saya belajar bahasa Jepang itu selama 7 bulan, teman-teman ya. Selama 7 bulan itu saya belajar bahasa Jepang dan juga saya menunggu tes dari perusahaan Jepang. Pada saat itu saya tidak lulus dalam satu kali tes, tidak teman-teman ya. Saya itu 6 kali tes baru lulus gitu. Satu kali saya gagal, 2 kali saya gagal, 3 kali, 4 kali, 5 kali masih juga gagal gitu ya. Intinya kita harus sabar ya teman-teman ya, karena dalam kehidupan ini nggak ada yang instan gitu, butuh proses gitu ya teman-teman ya. Jadi dari kegagalan-kegagalan saya itu yang kemarin itu saya bisa belajar dari mana itu kekurangan saya, apa kesalahan saya. Jadi saya itu tahu gitu kan. Saya bisa memperbaiki kekurangan saya gitu kan. Nah, maka dari itu alhamdulillah saya bisa lulus sampai sekarang saya bisa tinggal di Jepang gitu ya. Nah, ketika kita sudah lulus dari LPK tersebut ya, lulus tes perusahaan, kita itu diwajibkan harus membayar uang pengembangan LPK sebesar 6 juta ya teman-teman ya. Oh iya, sebelum itu kan kita masuk ke LPK juga harus daftar dulu kan. Uang pendaftarannya itu 200.000 ya. Jadi ketika kita lulus dari LPK, kita harus mengeluarkan uang pengembangan LPK itu sebesar 6.200.000 ya ke LPK tersebut. Setelah dari lulus dari LPK, kita akan pindah belajar ke SO ya, Sending Organization. Nah, pada saat itu saya SO-nya itu ada di Tangerang ya, teman-teman ya. Sebelum kita belajar ke Tangerang, sebelum kita pindah ke Tangerang, kita diwajibkan membayar uang 37 juta pada waktu itu saya ya. 37 juta itu sudah termasuk biaya paspor, terus buat tiket pesawat, terus biaya pendidikan, terus kontrakan segala macam terkecuali biaya hidup sehari-hari ya. Nah, kalau untuk biaya hidup sehari-hari dulu saya di Tangerang itu 6 bulan ya. Satu bulannya itu habis 1 juta kurang lebih. Berarti kalau kita belajar di LPK itu di SO itu 6 bulan, berarti untuk biaya hidup kita memerlukan uang 6 juta ya. Nah, jadi totalnya itu semua untuk uang yang dibutuhkan pergi ke Jepang itu sekitar berapa tadi? 6.200.000 ditambah 37 juta ya, 43 juta ditambah itu 6 juta. Jadi 49 juta. Nah, jadi biaya yang diperlukan itu adalah 49 juta ya buat bisa pergi ke Jepang itu. Tapi uang segitu sih kalau menurut saya ya, uang segitu itu standar sih kalau menurut saya kalau dibandingkan dengan pendapatan-pendapatan di sini gitu ya. Insya Allah lah dalam waktu beberapa bulan juga bisa balik lagi cepat gitu kan. Nah, saya itu ingin menceritakan ya di SO itu saya itu gimana dan seperti apa ya. Di SO itu pada waktu itu saya belajar selama 6 bulan itu belajar bahasa Jepang ya. Kalau di LPK dulu bahasa Jepangnya itu bahasa Jepang dasar ya. Nah, kalau di SO itu bahasa Jepangnya itu bahasa Jepang menengah gitu ya teman-teman ya. Soalnya bahasa Jepang itu ada tahap-tahapnya gitu kan. Ada tahap level N5, N4, N3, N2, N1. Nah, ada level-levelnya gitu. Jadi di SO itu kita belajar minimal gitu. Sebelum berangkat ke Jepang itu kita harus bisa mendapatkan bahasa Jepang N5 gitu ya, minimal gitu.
alangkah baiknya apabila kita bisa mendapatkan N4 gitu ya. Nah, selain belajar bahasa Jepang juga, kita itu di SO itu belajar fisik gitu ya. Di fisik olahraga terus gitu kan, soalnya fisik itu nomor satu teman-teman ya. Soalnya untuk persiapan menghadapi iklim di Jepang gitu kan, soalnya iklim di Jepang itu sama di Indonesia itu bertolak belakang jauh ya teman-teman ya. Di Indonesia cuman ada panas sama hujan gitu kan. Panasnya juga paling panas ya, sepengetahuan saya itu di Indonesia tempat yang paling panas itu di Jakarta cuman 33 derajat ya teman-teman ya, sepengetahuan saya gitu kan. Dinginnya juga itu sedingin dinginnya di Indonesia nggak nyampe minus gitu kan, kalau di Jepang itu bisa nyampe minus gitu. Nah, maka dari itu kesehatan itu ya fisik nomor satu gitu ya. Nomor satu gitu, fisik kesehatan. Dan nomor dua itu mental teman-teman ya. Di SOF itu kita belajar mental juga gitu kan. Kita belajar mental harus kuat gitu kan. Soalnya kan kalau mental kita nggak kuat, nanti kita pergi ke Jepang bahaya juga gitu kan. Nggak sedikit orang gitu kan, nggak sedikit teman saya juga kan yang udah lulus dari Indonesia gitu kan, udah pergi ke Jepang baru aja kerja berapa bulan gitu kan, mentalnya nggak kuat, akhirnya kabur, ketangkap polisi dan dibalikin ke Indonesia. Siapa yang merugikan teman-teman ya? Orang tua kita yang udah biayain kita pergi ke Jepang ya. Nah, jadi oleh sebab itu ya teman-teman ya, agar peristiwa seperti kasus teman-teman saya itu tidak terjadi gitu ya, maka dari itu kita itu harus benar-benar gitu ya menyiapkan fisik dan juga mental teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita kurang sehat badan itu ya, kalau kerja di Jepang kita nggak bakalan bisa kerja kawan-kawan ya. Soalnya fisik itu nomor satu, kesehatan itu nomor satu gitu ya teman-teman ya. Di Jepang itu kalau misalkan masuk musim panas teman-temannya nyampe sampai 40 derajat Celcius. Coba anda bayangin gitu kan, 40 derajat Celcius kita bekerja di suhu yang begitu panasnya gitu kan. Kalau kita tubuh nggak sehat gitu kan, bahaya juga gitu kan. Nah, kalau misalkan udah musim panas gitu kan, ada lagi musim dingin gitu kan. Nah, musim dingin itu di Jepang itu beda jauh sama di Indonesia teman-teman ya. Di Jepang itu bisa nyampe minus ya. Kalau untuk di tempat saya ya, khususnya di Ibaraki saya ya, ya sampai -8 teman-teman ya. Aduh, coba anda bayangin teman-teman ya, air tuh yang ada di got-got itu semua menjadi es teman-teman ya. Untuk mandi sih alhamdulillah ya, soalnya kan ada apa namanya, ada water heater gitu kan, pemanas air gitu kan, jadi airnya nggak beku, jadi bisa mandilah gitu. Nah, jadi kalau masalah fisik itu nomor satu teman-teman ya, kemudian itu mental ya, hal yang harus dipersiapkan ya. Soalnya karena kenapa gitu kan, mental harus dipersiapkan juga. Kita menghadapi pekerjaan gitu kan, menghadapi atasan atau bos gitu kan, sedangkan sikap atau perilaku atau watak orang Indonesia sama orang Jepang itu kan beda gitu kan teman-teman ya. Kalau misalkan kita mental nggak kuat ya mungkin kita akan berpikir yang tidak-tidak gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi proses untuk pergi ke Jepang itu tidak gampang seperti berangkat ke negara-negara lain gitu kan. Sekarang kita ngomong misalkan ke PT, minggu depan kita bisa berangkat enggak gitu teman-teman ya. Kalau pergi ke Jepang itu prosesnya lumayan agak panjang gitu ya, dan juga cukup membutuhkan uang yang cukup besar juga gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, kalau misalkan udah di Jepang kita bisa tahu lah gitu kan, kita bisa banyak belajar dari orang Jepang gitu ya, terutama masalah ini apa namanya, kedisiplinan hidup gitu ya. Kita bisa banyak belajar dari orang sini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini kita ada berapa poin yang harus kita siapkan untuk pergi ke Jepang itu ya. Ada 3 poin ya berarti ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan uang sebesar 49 juta ya tadi ya, untuk biaya biaya yang tadi udah disebutkan gitu kan. Yang kedua, kita harus menyiapkan kesehatan teman-teman ya. Yang ketiga, kita harus menyiapkan mental gitu kan. Nah, kalau misalkan semuanya itu udah siap, insya Allah lah
kalian bisa pergi ke Jepang dan bisa nyaman juga kerja di Jepangnya gitu, bisa betah juga ya. Alhamdulillah saya juga gitu ya di Jepang ini udah hampir 3 tahun saya betah banget kawan-kawannya, dan alhamdulillah juga mungkin gitu ya apabila saya panjang umur ada milik rezeki saya juga akan balik lagi ke sini kawan-kawannya, karena saya di sini itu betah gitu ya. Insya Allah lah kalian juga kalau misalkan kaliannya fisiknya udah siap, mentalnya udah siap gitu ya, insya Allah kalian juga pasti betah gitu ya. Seberapa panas pun suhu di sini, seberapa dingin pun suhu di sini, apabila kalian udah betah gitu ya, udah nyaman gitu dengan keadaan di sini, insya Allah gitu, itu semua bisa dihadapi teman-teman ya. Punya bos galak juga apabila kitanya betah gitu ya, apabila kita mencintai pekerjaan gitu ya, bos itu insya Allah yang tadinya galak itu bisa menjadi baik kepada kita ya teman-teman ya. Bahkan bos saya juga sekarang jadi sayang sama saya gitu ya, makanya saya bisa disuruh lagi datang ke sini gitu ya. Dan oh iya, poin yang paling penting ya untuk menghadapi orang Jepang gitu ya, untuk menghadapi orang Jepang itu poin yang paling penting itu diantara semua yang terpenting adalah kejujuran teman-teman ya. Orang Jepang itu tidak memerlukan orang yang pintar, tapi orang Jepang itu memerlukan orang yang mau belajar ya. Dan juga orang Jepang itu memerlukan orang yang jujur gitu ya. Soalnya kalau misalkan dia nggak jujur, otomatis nanti bosnya atau atasannya nggak suka. Dan nanti kalau misalkan atasannya udah nggak suka atau bosnya udah nggak suka, kita nggak bakalan betah kerja di tempat tersebut ya, karena atasan kita nggak suka sama kita ya. Mungkin karena kita suka ngebohong atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan kita itu jujur, insya Allah gitu ya, atasan atau bos kita juga menilai, oh ini anaknya jujur nih, kemudian mereka akan menjadi menyayangi kita gitu ya, bakal baik kepada kita ya. Contohnya bos saya aja ya, yang dulunya asalnya galak gitu ya, sekarang alhamdulillah gitu kan, mereka pada sayang sama saya gitu ya, sampai anak dan istri saya juga disuruh datang ke sini gitu kan. Nah jadi begitulah teman-teman ya, sedikit pengalaman saya untuk bisa pergi ke Jepang ya teman-teman ya, dan sedikit gambaran juga ya kerjaan Jepang itu seperti itu gitu ya. Nah terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya, jangan lupa di like, share, dan subscribe juga agar channel saya itu lebih berkembang lagi dan bisa menjangkau orang banyak lagi dan bisa bermanfaat untuk orang yang banyak lagi ya teman-teman ya. Cukup dari sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. ありがとう君が